tantangan dan bagaimana kita ke depannya untuk bisa maksimal untuk Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, apa gitu ya, apa yang kita pikirkan atau apa yang kamu pikirkan atau bagaimana pendapat kamu tentang pria atau wanita single atau belum menikah atau tidak menikah? Boleh satu orang saja, karena kayaknya saya cuma dikasih waktu 30 menit ya. Jadi kalau kelamaan baik, satu orang ada yang bisa berpendapat atau mungkin tulis di chatnya. Kalau di chat kan jauh lebih cepat gitu ya. Apa yang kamu pikirkan atau bagaimana pendapat kamu tentang gitu ya, pria atau wanita single atau yang masih sendiri gitu, yang belum menikah, berarti masih ada harapan untuk menikah, masih mau untuk menikah, atau yang memang memutuskan tidak menikah. Apa yang kita pikirkan atau apa pendapat kita tentang hal itu? Nah, ini mereka bisa jawab atau enggak bisa ya? Tutup ya komennya ya. Kalau komen di chatnya, sorry kebiasaan ya, biasanya karena saya di mahasiswa biasanya supaya semua bisa berpendapat. Suaranya bisa dibuka Bu, barusan dibuka, bisa direspon. Oh, oke. Silakan teman-teman sekalian. Ada yang bisa berpendapat, apa yang kalian pikirkan atau apa yang kamu, bagaimana pendapatmu ketika lihat ya orang yang sendiri itu atau hamba Tuhan yang single itu? Ada yang bisa kasih satu pendapat? Hening ya. Oke lah ya, ada. Terus ini kita kan dalam rangka ini kan acaranya nggak formal ya, benar nggak sih? Iya, mungkin dari saya Bu. Kenapa? Boleh silakan, siapa? Ya, saya Daniel, saya dari Medan ya. Kalau bagi saya sih kayaknya nggak jadi masalah juga, karena kayaknya baru beberapa waktu ini saya baca gitu bahwa ya itu tergantung panggilan gitu sih kalau dari saya. Nggak jadi masalah mau dia single gimana, tergantung panggilannya aja. Oke, ya. Thank you ya, thank you. Oke, saya coba lagi masuk ya ke PPT saya ya. Apa yang kita pikirkan, kenapa ini perlu untuk saya tanyakan teman-teman, kita lihat lagi gitu ya. Karena pemahaman kita tentang hidup sendiri itu, atau mungkin kita menyebutnya single itu, akan menentukan sikap kita. Ketika kita, misalnya kayak sekarang, saya nggak tahu ya umur kita macam-macam, mungkin ada di antara kita yang sudah umur 35, atau mungkin umurnya berapa gitu ya, mungkin saat ini ya 20-30, cewek mungkin kalau sudah mulai menuju 30, OTW 30, terganggu banget gitu ya. Kalau laki mungkin 30 masih tenang, karena apa, umur 40 juga kayaknya masih bisa saja gitu, masih bisa memilih. Seakan-akan teman-teman, saya ngeliat ini, kalau udah 30 tuh perempuan seakan-akan tidak bisa memilih. Jadi karena ngerasa usianya sudah 30, sehingga ya udah kalau ada yang mau deketi ya udahlah ya gitu ya. Nah, bagi saya teman-teman kita penting sekali untuk lihat apa. Jadi pemahaman kita tadi dikatakan oleh Daniel kan nggak apa-apa kok, itu bisa aja. Apalagi kalau itu panggilan. Bagus banget kalau kita punya pemikiran demikian. Nah, karena kalau kita salah di dalam memahami, kita bisa-bisa nanti kita akhirnya dalam menyikapinya juga akhirnya kurang tepat. Contohnya gini, ketika kita berpikir single atau belum atau tidak menikah itu kurang atau tidak sempurna. Kadang kan ada orang bilang gitu, orang tua, ayo nikah, kamu belum sempurna kalau belum menikah. Di jemaat sama gitu ya. Saya beberapa kali juga dibilangin, ayo, seakan-akan bersatunya laki dan perempuan itu dianggap sebuah kesempurnaan. Siapa bilang? Berapa banyak orang menjadi kacau balau hidupnya dalam pernikahan? Kan kita juga tidak hanya bisa ngelihat seakan-akan ya ini kan yang singlenya itu yang dilihat ya seakan-akan jadi aib dalam keluarga, macam-macam. Yang saya sempat dengarkan juga keluhan-keluhan atau mungkin kesedihan-kesedihan yang dialami orang yang hidup sendiri, apalagi kalau memang itu perempuan ya, kebanyakan di perempuan. Tapi yang laki juga tentunya biasanya ada juga ya. Nah, di sini saya tekankan maka apapun gitu ya, karena kita ngerasa bahwa ada yang kurang, ada yang tidak utuh karena saya belum menikah, karena saya sendiri, maka apapun caranya gue harus nikah. Kalau mungkin di kalangan hamba Tuhan kita pasti yakin lah ya, masa sih pindah agama, kagak. Tapi saya menemukan seorang guru sekolah minggu yang sudah belasan tahun melayani guru sekolah minggu.
akhirnya menikah dengan orang yang beda agama. Waktu saya tanya, kenapa? Jawabannya adalah, saya berdoa, saya butuh, saya minta. Dan akhirnya Tuhan kasih, ya beda agama. Jadi dia lupa bahwa yang Tuhan berikan, jawaban Tuhan tentu tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kan gak mungkin lah gitu ya. Nah itu yang terjadi teman-teman. Jadi hati-hati ketika kita ngerasa bahwa ketika kita lihat ada orang, wah kita harus nikah nih supaya menjadi sempurna, harus menjadi utuh. Nah itu hati-hati bagi kita karena nantinya kita akan terganggu banget. Akhirnya akan mengasihani diri. Akhirnya akan ngerasa bahwa aduh aku nih belum nikah nih. Kebingungan sendiri dengan itu. Nah itu kita harus hati-hati gitu ya. Nah mari kita sama-sama melihat. Kalau kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat 26, apa yang kita pahami tentang manusia sempurna, kita tahu ya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, jadi belum jatuh dalam dosa, gitu ya. Di situ kita lihat bahwa manusia itu diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu sebagai wakil Allah, mau laki ataupun perempuan, sama, gitu ya. Itu nggak ada bedanya, gitu ya. Dan di sini dikatakan bahwa kita sempurna pada waktu kita masih bisa berelasi, bersekutu dengan Allah, dengan sesama, dengan ciptaan lainnya. Nah lalu gitu ya kita lihat lagi, jatuhan manusia ke dalam dosa itu ngerusakkan, atau saya yakin sekali kita sebagai, karena ini kan hamba Tuhan semua ya, jadi saya cuma ngomong ini di awal biar kita kembali ingat, oh iya ya, aku diciptakan itu bukan karena aku menikah, aku menjadi sempurna, aku diciptakan sempurna, aku karena aku gambar dan rupa Allah. Tapi sayangnya Kejadian 3 mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa, ngerusak gambar itu, membuat gambar itu tidak lagi sempurna. Karena apa? Relasi kita dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan ciptaan lain, itu jadi kacau, itu jadi rusak, itu jadi hancur. Nah kemudian dikatakan kejatuhan manusia itu membuat manusia itu kehilangan kesempurnaan dan keutuhannya. Tapi kita bersyukur gitu ya, kita bersyukur sekali karena kita memiliki Kristus. Dengan jelas dikatakan kematian dan kebangkitan Kristus memperdamaikan relasi yang rusak itu. Jadi dengan kata lain, oke, kita tadi diciptakan sempurna, terus itu dalam dosa tidak sempurna, kemudian sekarang kita diperdamaikan oleh Kristus dan kita kembali disempurnakan, gitu ya. Kita kembali menjadi orang-orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Makanya dalam Kolose 2:9-10 tadi Paulus mengatakan kepenuhan kita, keutuhan kita hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Jadi makanya gitu ya, kalau kita lihat teman-teman kalau baca Mazmur 23 ayat 1, saya suka ayat itu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku, kata dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan lain lagi mengatakan Tuhan adalah gembalaku, saya nggak butuh yang lain. Dengan kata lain, itu penekanan bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa oke, loh tapi tidak berarti gini ya, karena Tuhan cukup bagi kita, yuk kita ke gunung, kita tinggal di gunung, ya nggak begitu juga, gitu ya, nggak gitu juga kesimpulannya. Tapi yang jelas adalah pada waktu manusia itu kembali diperbaiki relasinya dengan Sang Penciptanya di dalam Kristus, kita kembali disempurnakan walaupun di dunia ini tentu kita masih dalam proses sempurna menjadi serupa Dia, kita masih dalam kedagingan kita, masih bisa jatuh bangun gitu ya di dalam dosa. Nah kemudian saudara, mari kita lihat lagi lanjutannya. Kesimpulan yang pertama ya. Kalau mahasiswa saya senang ya, kalau saya bilang kesimpulan berarti udah mau selesai Bu Ida. Gitu. Tapi masih pertama, masih ada ratusan kesimpulan. Enggak ya, cuma ada 2 kesimpulan. Kita menjadi sempurna atau utuh saat kita diperdamaikan melalui Tuhan Yesus. Jadi bukan karena menikah atau tidak menikah. Saya suka kalimat ini teman-teman. Tidak menikah, tidak mati. Salah menikah, setengah mati. Benar menikah, setialah sampai mati. Nah itu kalimat yang bagi saya, ya udah. Terus yang paling penting lagi, ada orang berpikir pernikahan itu mencari bahagia. Ayo nanti coba sharing tuh, siapa yang hari ini hadir yang sudah menikah? Oh mungkin minggu depan ya. Siapa yang pembicara yang menikah juga? Kan maksud saya gini, siapa kalau kita berpikir kita menikah mencari kebahagiaan, percayalah kita akan banyak mengalami kekecewaan. Karena sebetulnya kan sumber bahagia kita itu apa? Balik lagi, ketika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan kita, dengan Yesus, itu adalah kebahagiaan kita, sukacita. Makanya dikatakan sukacita itu kan bukan sesuatu dari luar diri kita. Sukacita itu dari dalam diri kita.
karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Jadi kembali lagi saya berharap sekali sampai di bagian ini teman-teman sekalian, kita sudah punya satu pemikiran bahwa oke nih, saya tidak menikah atau saya menikah, saya sudah utuh, saya sudah sempurna di dalam Kristus. Dan kebahagiaan saya bukan saya dapatkan karena pernikahan itu. Apakah kita menikah bisa bahagia? Bisa, saya bilang tidak. Tapi kita tidak menikah juga bisa bahagia, gitu ya. Saya bersyukur sekali kalau sampai detik ini, di usia saya yang sudah segini ya, saya bersyukurnya karena selalu dilihat orang, Wida atau mungkin mahasiswa atau teman-teman, atau mungkin karena saya kolerik sanguin kali ya, jadi kemana-mana tuh susah untuk pasti rame gitu, jadi orang pikir saya bahagia terus, padahal enggak juga ya. Maksudnya ya enggak selamanya juga kan gitu ya, dalam arti bahagia kan ada waktu kita sendiri juga. Nah, masalah yang sering dialami hamba Tuhan single, kadang-kadang gini teman-teman, ini saya paling kesel gitu ya, karakternya sering dikaitkan dengan kesinggelannya, betul nggak? Jadi misalnya, itu karena itu gue pengen lempar sepatu ya. Jadi kembali gini, tiba-tiba dia marah, dia dikenal mungkin marah-marah, suka marah misalnya. Lo makanya tuh karena single. Nanti dia misalnya, dia orangnya menutup diri, atau misalnya ada yang punya relasi khusus gitu ya. Dalam ada anak pemudanya relasi khusus, dihalang-halangin, dan nggak disatuin. Karakternya itu dijadikan seakan-akan karakter kita itu karena kita hidup sendiri. Padahal menurut saya enggak. Bagaimana kita nikah nggak nikah ya kita ida ya ida dengan beragam karakternya yang harus diproses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi kan gitu. Tapi itu terjadi, saudara. Jadi saya juga pernah ngalami itu ya pada waktu saya masih pelayanan. Nah karena saya mungkin orangnya tegas kayak gitu, terus ini mungkin karena sendiri gitu ya, tapi saya jawab ya terserahlah, mau ngomong apa emang gue pikirin. Kadang kita banyak mikirkan yang nggak penting, malah yang penting lupa untuk dipikirkan. Jadi sekarang saya mencoba, kita kalau teman-teman diizinkan Tuhan single di usia mungkin melewati 30 gitu misalnya, mulailah mengasah pemikiran kita. Ada hal yang harus kita pikirkan, ada yang tidak. Jangan habiskan memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Salah satunya orang mungkin ngejudge, udahlah itu urusan dia, nggak urusan kita. Apalagi kalau dalam pelayanan dicemburui, gue pernah ngalami itu. Istri marah ke saya, ya dicari cara dah ya, pokoknya karena dianggap deket. Pergi sama suaminya juga kagak gitu. Mending suaminya kaya raya ya, biasa juga gitu. Kadang-kadang saya rasakan, menjengkelkan, membuat kita agak sedikit. Karena kita ngerasa saya nggak serendah itu, kok kamu nganggap saya akan mungkin jadi akan orang yang bisa menggoda suaminya gitu. Tapi balik lagi setelah dipikir-pikir, itu urusan dia dah. Yang penting kan gue nggak melakukan apa yang dia bilang ya. Kesepian itu juga bisa. Nah kita lihat di sini kadang-kadang kita kan pergi, mungkin kita sudah kebanyakan habis pelayanan, kita di kamar sendiri atau kita di tempat kita di rumah kita sendiri, bisa jadi kita mengalami kesepian. Nah sering juga ada masalah yang kita sering kali dialami oleh orang-orang single. Kadang keluarga kitanya sudah oke nih, nggak apa-apa. Kita masih nunggu kalau memang teman-teman masih berharap Tuhan memberikan seorang pasangan yang baik, gitu ya, yang cocok, yang mungkin akan disatukan oleh Tuhan. Tapi belum nemu nih, belum ada misalnya ya. Kadang-kadang desakan keluarga juga sangat menghambat atau mengganggu kita, gitu ya, dan lain-lain. Nah kemudian kita lihat lagi ya, saya sudah berapa menit ya, 30 menit. Nah saya dikira nanti ada yang ingetin kok katanya ya, kalau nggak salah diingetin sorry ya. Nah kebutuhan dasar manusia itu pada beberapa ya teman-teman, tapi saya anggap 3 yang paling dasar gitu ya. Kita punya kebutuhan untuk dicintai, Tuhan mencintai kita, berarti kebutuhan itu terjawab. Kita punya kebutuhan dasar untuk diakui, untuk dihargai. Tuhan sudah mengakui kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan begitu menghargai kita, berarti itu cukup untuk menjawab. Maksud saya lagi mengatakan tentang Kristus itu sudah cukup untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita itu tadi, gitu ya. Nah, kita kebutuhan dasar manusia rasa aman. Rasa aman itu juga Tuhan berikan bagi kita. Kenapa? Gitu ya. Karena dia adalah Allah yang kita kenal sebagai Allah yang terus ada bersama dengan kita, menyertai kita. Nah, tapi biar bagaimanapun, ya tentu kita kadang-kala nggak bisa kita pungkiri, gitu ya. Ya Tuhan itu kan nggak kelihatan kan gitu ya, kita juga butuh dong ada orang-orang yang dekat sama kita, yang waktu kita punya masalah mungkin ada yang memeluk kita, ada yang datang menanyakan tentang kabar kita gitu ya. Nah itu nanti yang akan kita bahas teman-teman. Kalau gitu bagaimana nih kita melewati masa-masa kesinggalan kita itu supaya kita tetap bisa maksimal dan bisa bahagia gitu ya. Nah kita lanjut lagi dulu.
Teman-teman ada beberapa poin gitu ya. Dalam masa-masa single bagaimana kita memaksimalkan diri kita. Saya pakai kalimat lanjutannya agar kita bahagia. Nah ada juga banyak orang berpikir orang single tuh nggak bahagia, teman-teman. Saya juga nggak tahu gitu. Tapi itu katanya cemburutan, kayak emosional gitu ya. Iya ada sih, bukan tidak ada. Tapi balik lagi, apakah ketika dia menikah, ketika dia tidak mau belajar mengubah karakter, apakah dia jadi orang yang cemburu, jadi senyum-senyum? Kan enggak juga. Dia tentu akan diproses juga kan untuk berubah. Ya gitu ya. Nah pertama adalah saya rasa itu tidak bisa ditawar-tawar. Relasi dengan Tuhan harus beres. Teman-teman saya kerasa banget ya sampai di usia sekarang gitu ya. Kalau misalnya relasi dengan Tuhan gak baik, gampang banget emosi itu susah dikendalikan. Nah poin ini bukan masalah nikah nggak menikah kan. Seorang ibu juga ketika lihat anaknya, suaminya ketika masalah pandemi, ketika mulai takut juga gimana nanti misalnya gereja ini, misalnya gitu ya, waktu 1-2 tahun saya dengarkan ada hamba Tuhan pemotongan gaji hamba Tuhan. Itu juga pergumulan bagi mereka yang sudah menikah. Anak 2, anak 3, atau mungkin yang dulunya punya prinsip KB ya, keluarga banyak ya. Maksudnya ya 4-5 anak gak mudah gitu loh. Nah jadi kita lihat sebetulnya yang tetap membuat kita bisa maksimal dan bahagia, relasi kita dengan Tuhan. Jaga terus itu. Makanya mau sesibuk apapun, mau selelah apapun, ya minimal ya kita lapor lah malam itu. Saya kalau udah lelah tinggal bilang, Tuhan capek, tidur ya. Gitu. Nah rasa itu sudah kayak, ya nak, kayaknya rasa gitu aja tuh kayak dijawab ya, tidur lah ya. Kadang-kadang ada waktunya lupa ya, malam tuh kecapean, saya tidur lupa doa pagi-pagi, Tuhan lupa, untung masih hidup gitu ya. Jadi saya belajar untuk merasakan, dia tuh real ada. Teman-teman relasi, jangan sampai kita menjadikan relasi dengan Tuhan seperti relasi orang dengan jin Aladin, jin Aladin itu loh. Jadi kita ngomong satu arah dan seakan-akan yang kita hanya mendatangkan atau cuma digosok keluar jinnya dan minta gitu loh. Tapi kita nggak menikmati relasi yang dimana kita ngomong, kita cerita, walaupun dia tidak real secara terlihat dengan mata jasmani kita. Tapi bagaimana kita bisa istilahnya menjaga itu teman-teman ya. Nah kedua, kenali diri dengan baik. Hal apa yang membuat kita oke dan tidak oke itu perlu sekali. Karena semakin usia-usia kesini nanti itu kalau kita nggak bereskan, itu akan menyebabkan kita begitu emosional terhadap hal-hal tertentu yang sebetulnya itu masalah ada hal yang tidak terselesaikan dalam diri kita. Jadi kita mesti tahu nih, oh ternyata saya kalau diomong kata-kata misalnya, kamu nggak bagus, ternyata itu sensitif bagi saya. Saya mesti tahu tuh, tapi kenapa ya? Jadi kita mesti bereskan itu. Nah kita juga mesti belajar apa teman-teman? Kenali emosi kita yang juga seringkali akhirnya, karena gini, apalagi kalau sendiri, kayak saya sekarang, saya sudah mulai membaca tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menopause. Karena menurut saya sudah 47. Rata-rata OTW ke 50, ada orang yang mungkin bisa 50 lebih, tapi kebanyakan orang saya baca di buku-buku. Nah gitu loh teman-teman. Saya siapkan itu. Gitu loh. Jadi bukan arti gini nih, nanti pas udah, kenapa ya saya jadi emosi? Ya itu kan udah terlambat gitu ya. Ayo, sekarang udah canggih. Teknologi canggih, internet ada. Tanya halo dok kayak apa kayak, itu kan dokter-dokter itu kan banyak banget gitu ya. Terus saya mulai lihat, oke nih apa nih yang gak beres gitu ya. Jadi ketika saya lihat, akan mengalami 1, 2, 3, 4. Kalau ada hal dalam diri kita yang tidak terselesaikan, ini akan jadi hal yang akan menghambat kita, mengacaukan kita ketika kita melewati masa-masa itu. Nah ini yang kita perlu teman-teman, kita belajar mengenali diri kita dengan baik. Apalagi miliki waktu kita untuk, kayak saya pakai istilah ya, kita perlu loh kayak memanjakan diri. Masa hamba Tuhan facial, gue mau facial ya. Kalau kecuali aja waktu, istilahnya karena pandemi mau apa lagi, tapi sesuai keuangan. Jangan pergi yang 2 juta, kalau duitnya cuma 500.000. Jadi kita pulangnya stres kan, 2 juta habis, jangan. Jadi kalau bagi saya, ya udah, saya sudah pakai targetkan segini, saya pergi istilahnya facial, saya menikmati itu. Kenapa? Karena waktu saya khotbah, saya mesti menunjukkan kemuliaan Tuhan itu juga lewat apa? Ya lewat saya merawat diri saya semampunya dong. Kalau lagi nggak ada duit, apa yang saya lakukan? Ada. Pakai lidah buaya langsung. Ya murah, tinggal ditanam. Ya bener gak sih? Jadi yang saya ingin katakan adalah ayo cari manjakan diri kita, rekreasi, apa yang kita suka. Saya mungkin bukan ke mall untuk membuat saya happy. Dengan anjing, itu happy saya. Jadi makanya saya punya 4 ekor anjing. Adopsi semua gitu ya. Anjing-anjing terlantar, tak ambil-ambilin dia, bisa dikasih saya ambil. Maksudnya
ya saya nikmati itu. Jadi kalau rekreasi saya mungkin nggak harus pergi. Kan kalau kita pergi kemana mungkin, tapi ada waktunya. Gue udah harus pergi ini. Gitu. Ada waktunya saya mesti diem nih. Ada waktunya saya nggak mau diganggu nih. Saya walaupun kerja, mungkin di sini ya di UC, saya adalah orang yang kalau saya memang tidak mau diganggu hari Sabtu, mau siapapun termasuk mungkin pemilik universitas ini ngontak saya nggak akan saya jawab. Ada waktu saya akan bilang, saya dalam 8 jam nggak mau diganggu, pun itu akan saya singkirkan. Karena menurut saya itu adalah waktu saya. Waktu saya untuk menenangkan diri, memanjakan diri, mungkin pergi makan di tempat yang saya suka, gitu ya. Nggak tiap hari ya, kecuali duitnya banyak ya. Nah apalagi, mulai kita kalau kita sudah mulai di usia tertentu, teman-teman ya, ayo gunakan pola hidup sehat. Karena kadang-kadang ada banyak penyakit-penyakit tertentu gitu ya, misalnya kita punya apa namanya ya kayak kolesterol dan lain-lain, itu mengganggu. Kita nih, padahal kolesterol yang ganggu yang disalahkan singlenya. Mencekno nggak tuh? Bukan mencekno bahasa ini ya. Menjengkelkan nggak, benar nggak? Kita kan orang lagi kolesterol kan ininya nggak enak teman-teman. Sakit tuh sakitnya kita datang ketemu orang, muka kita nggak enak. Yang disalahkan apa? Tuh orang single banyak yang kayak gitu. Nah oleh karena itu kita mesti juga, jadi selain kita untuk memiliki waktu memanjakan diri kita, miliki pola hidup sehat. Ayo mulai makanan yang sehat gitu ya. Saya ngerasa itu juga kita bisa, nggak harus mahal kok. Saya sudah melihat nggak perlu kita sampai berjutaan untuk mendapatkan itu, tidak. Apalagi teman-teman, miliki komunitas yang membangun. Kita perlu itu. Kita perlu gitu ya, kita punya. Teman-teman gini, saya tidak tahu. Saya di usia 40, itu keputusan saya berkata kepada Tuhan. Waktu itu sebelum 40 teman-teman, saya masih berdoa untuk pasangan hidup. Sampai umur 40. Saya berdoa karena mama saya maksa. Tapi saya berdoa, nggak lama, saya cuma berdoa bisa sebulan sekali. Mungkin bisa setahun sekali ya. Maksudnya nggak terlalu, saya lihat mungkin ya ada orang yang sesuai tadi ya, dan dia sempat ngomong ada panggilan. Nah saya juga nggak berani. Nanti kalau gue mati, gue masih sendiri, berarti panggilan gue sendiri dah gitu ya. Nah kan nih gue belum mati nih. Dan saya lihat ada yang 50, nikah ya. Nanti takutnya saya ngomong sekarang, tidak menikah, tapi nikah, kacau dunia akhirat ya. Nah jadi, yang saya ingin katakan teman-teman, saya langsung berpikirnya adalah, oke, gitu ya, saya mesti apa namanya kayak mempersiapkan diri saya dan saya berdoa. Bukan tidak berdoa. Saya punya teman. Dia umur 35, perempuan. Dia berdoa kalau nggak salah 2 tahun ya. Setiap pagi, bangun pagi dia berdoa untuk pasangan hidup. Sekarang sudah menikah dan punya anak. Yang saya ingin katakan, kita juga perlu tuh tahu. Saya nggak harus seperti saya. Waktu itu saya pikir Tuhan 40 oke. Setelah 40 saya masih sendiri, maka saya memutuskan memilih untuk tidak. Sehingga ketika siapapun yang hadir setelah 40, saya tolakin tuh lumayan lah ya, dalam 3-4 orang. Maksud saya, karena bagi saya udah nggak ke situ. Karena di kepala saya lagi, aduh, mengenal lagi di umur 40, kan saling kenal kan? Aduh, gue udah mandiri, kita ribut-ribut. Aduh, nggak penting, ngabisin waktu harusnya untuk pelayanan, malah untuk ribut penyesuaian diri. 45 mati, nggak enak banget. Di kepala saya begitu waktu itu. Nah, ya kita bisa berbeda ya teman-teman, kita bisa berbeda. Tapi yang saya pikirkan, nggak mau. Jadi ketika 40 saya masih sendiri, saya langsung bilang ke orang tua saya, ke mama saya, ke keluarga, saya akan sendiri. Jadi Pak sampai bahkan berapa bulan lalu saya masih dijodohkan. Nggak apa-apa. Saya bilang, oh iya. Tapi saya ngomong baik-baik, saya tidak. Ini udah S3 kan kamu ini udah kena. Oh iya, saya tidak. Karena bagi saya di sini di posisi sudah merupakan sebuah pilihan. Mungkin bukan ngomong tentang ini ya, bukan panggilan khusus gitu ya, dalam arti dari lahir. Enggak inilah ya, maksud saya nggak tahu juga di situnya. Tapi yang saya rasakan adalah tidak. Karena menurut saya di usia apalagi 47. Berapa lama saya tidak sedikit juga melihat teman-teman yang menikah usia cukup lanjut, memang lansia, maksudnya di atas 40, habis waktu endingnya ada yang berkelahi, ada yang ada yang happy, ada, bukan tidak ada teman-teman. Jadi kalau yang masih umur mau 35 mau menikah ya monggo silakan saja. Ada yang bahagia juga, tapi nggak ada juga yang sampai kerjanya ribut terus. Akhirnya apa? Kan kita punya panggilan memberitakan Injil, melayani Tuhan. Kita sibuk melayani apa? Melayani ego kita, melayani kemarahan kita, dan itu menurut saya nggak penting banget gitu. Nah itu yang saya tadi katakan, kalau saya di posisi sekarang sudah tidak ke situ teman-teman untuk pernikahan itu. Karena kalau kita ngomong ke sana sudah lewat menurut saya gitu ya. Nah kemudian gitu ya,
Jika memiliki, ini kesimpulan kedua ya, berarti terakhir ya. Saya rasa belum diingatkan, tapi kayaknya sudah hampir 30 menit ya. Oke, jika memiliki keinginan menikah, berdoalah. Terus doakan, minta sama Tuhan. Teman-teman, saya punya prinsip, kalau saya dalam pengenalan saya akan Tuhan. Tuhan tahu loh, kita ini butuh atau tidak. Dia tuh paling tahu gitu loh. Dia paling tahu bahwa anakku ini nggak bisa sendiri nih. Dia tahu banget. Jadi kalau memang kita ngerasa saya nggak bisa, ya sudah doakan, mintalah. Tapi nggak sampai tiap hari di kamar cuma berdoa terus ya, minta Tuhan, nangis-nangis meratapi diri, mengasihani diri, seakan-akan tidak ada kebahagiaan hidup. Ya jangan. Tetap kita mengaktualisasikan diri kita tetap memaksimalkan diri kita tetap menjalani kehidupan kita tetap punya komunitas. Kalau dibilang kita butuh orang untuk kita saling menguatkan, menyambungkan, kita ini kadang-kadang punya kebutuhan ya untuk mengasihi, untuk ada orang, ada sosok yang kita ingin kita cintai. Saya nggak punya anak kandung, tapi belasan, puluhan, ratusan anak-anak mahasiswa saya anggap anak. Mereka udah manggil, ada yang manggil mami, ada yang manggil bunda, ada yang manggil terserahlah bodo amat. Tapi itu saya nikmati sebagai anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan apa? Bahagia loh. Datang lapor, bun, aku lulus apa? Sidang skripsi, foto gitu ya. Dan itu kebahagiaan yang saya nggak bisa ungkapkan. Nah, yang lain lagi saya lihat itu, jadi kita melihatnya adalah oke nih, kita bagaimana kalau memang kita merasa oke, Tuhan saya butuh, doakan, mintalah, sambil maksimal dalam masa penantian. Ya, jadi jangan kita nggak maksimal dalam masa penantian kita, gitu ya. Terus dalam pekerjaan Tuhan, dan di akhir ya, terakhirnya teman-teman, kalaupun gitu ya, jadi kan kita sudah doa nih, terserahlah teman-teman mau doa tiap pagi, tiap siang, tiap malam gitu ya. Tapi kalaupun gitu ya, akhir dari cerita kehidupan kita, waktu kita dipanggil dengan Sang Pencipta kita tetap dalam keadaan sendiri, teman-teman, engkau sudah maksimal buat Tuhan. Karena di dalam masa penantian itu, kita sudah maksimal. Itu kita maksimalkan. Kita tetap bekerja, kita tetap mengerjakan hal, tetap dengan kemampuan-kemampuan kita, punya karunia-karunia, kita kembangkan karunia itu. Sampai tetap berdoa dan menantikan seseorang yang akan Tuhan berikan bagi kita. Tetapi, tadi balik saya katakan, andaikan di tengah-tengah itu endingnya, waktu kita kembali ternyata kita masih sendiri, nggak apa-apa. Kita udah maksimal kok. Akhirnya kita sadarkan, siapa bilang kita nggak bisa hidup sendiri? Gitu kan? Kadang-kadang kita yang sering kali jadi persoalan, teman-teman, kita akhirnya kayak tadi kenapa saya katakan nanti mungkin dalam diskusi dibahas lagi. Apa pemahaman kita, apa yang kita pikirkan tentang hidup sendiri atau single itu menentukan sikap kita. Nah, kalau kita akan terus ketakutan, kita cari cara gitu ya. Nggak salah teman-teman. Saya kayak hari ini dibuat acara ini bagus banget, serius gitu ya. Apakah nanti dari kisah dari pertemuan ini akan mempertemukan dua hati? Kenapa tidak kan gitu ya? Tapi kalau tetap di akhir ada yang ketemu, ada yang tidak, nggak apa-apa juga. Saya kemarin tuh dimintain ya satu orang untuk mencarikan pasangan ya, untuk orang gitu. Ada carikan dong pasangan. Saya berkata gini, kenapa antar gereja? Ini kan antara batuan ini saya tertarik gara-gara waktu diundang ini teman-teman. Kenapa gereja antar GKT, seluruh GKT, seluruh GKA, seluruh GKI gitu ya, bikin tuh acara pertemuan pemuda-pemudi untuk apa? Siapa tahu ketemu, benar nggak? Jadi dengan kata lain, kita juga kalau kita sudah berdoa bergumul, ya nggak tinggal dalam kamar terus, ya keluar beraktivitas. Maksud saya tuh, ya jangan takut untuk juga bisa mengubah penampilan mungkin. Gitu ya, jadi kadang-kadang saya ketemu waktu saya pernah ngisi juga satu kegiatan, satu sesi ya tentang hidup single yang kumpul tuh tapi 35 ke atas. Jadi bukan 25, 35 ke atas. Saya ngisi di situ. Nah, terus ada yang bilang saya pengen menikah, sudah mati-matian berdoa sama Tuhan, tapi tetap tidak dapat, sampai dia kayaknya sedih banget. Terus saya katakan ke dia, saya lihat, ayo sekarang tetap kamu berdoa, tapi mulai ubah. Karena saya lihat dia juga sudah tidak memperhatikan penampilan dia. Yang nggak selamanya sih bukan penampilan yang membuat orang tertarik. Kan katanya cantik dari hati. Tapi nggak bisa juga karena cantik dari hati kita ibaratnya keluar nggak mandi. Kan enggak. Keluar kita nggak bedakan. Apa salahnya sih
Kalau kita kan Tuhan juga nggak salahin kita pakai bedak, kita pakai lipstick. Misalnya kalau bagi perempuan, cowok-cowok mungkin yang laki ya, boleh pakai baju agak-agak muda dikit lah. Jangan kemeja jas, kan itu kan ya. Sekali-sekali pakai dong, misalnya yang berkerah, misalnya gitu. Aduh, lakukanlah sambil kita apa? Jadi orang juga tetap melihat kita dalam kesendirian kita, teman-teman. Orang tetap melihat kita, ini hamba Tuhan walaupun sendiri, tetap dia bahagia, tetap dia maksimal untuk Tuhannya. Itu yang luar biasa, teman-teman. Nah, kalau memang ya Tuhan memang menginginkan kita tahu dengan kebutuhan terbesar kita, memang kita butuh seseorang. Saya percaya hari ini, teman-teman, Tuhan akan sediakan bagimu. Tuhan akan berikan bagimu. Tinggal didoakan, digumulkan, tapi kalau andaikan nanti kamu juga terakhirnya ya harus menikmati setahun, 2 tahun setelah acara ini ya, udah 4 tahun kok masih sendiri, misalnya gitu ya. Bisa saja. Mungkin Tuhan ingin kamu lebih maksimal dengan beragam kapasitasmu untuk Tuhan. Teman-teman, kalau sampai detik ini, saya bersyukur, ini saya mau 1 menit lagi ya, udah mau update 1 menit. Saya bersyukur gini teman-teman, saya membayangkan kalau saya menikah. Kalau saya menikah akan banyak hal terhalangi yang bisa saya lakukan menurut saya. Pelayanan saya mesti batasi karena punya suami ataupun anak mungkin. Ada banyak hal yang nggak bisa. Bahkan mungkin ketika saya yakin panggilan Tuhan, kayak sekarang misalnya teman-teman. Ini salah satu kelebihan orang single. Kalau hari ini saya kemarin, beberapa waktu lalu saya yakin Tuhan meminta saya resign, keluar dari UC, dari Ciputra. Tempat yang sebenarnya sudah sangat zona aman bagi saya. Secara apapun saya sudah oke. Secara jabatan saya juga punya. Saya nggak terlalu banyak hal bergumul untuk berkata yes sama Tuhan. Dan akhirnya saya berkata, ya sudah, dapat Tuhan, saya keluar. Nah, kalau ke orang kan lain ya, kalau punya anak 4, 3, 2, punya istri, aduh, udah gini kan, tapi balik lagi semua punya pergumulan masing-masing. Nikmati masa-masa sendirimu, karena waktu masa-masa sendiri ini, kamu bisa maksimal untuk Tuhanmu. Sehingga ketika nanti, kamu harus membagi dengan keluarga yang Tuhan berikan, nah kita sudah di masa-masa sendiri ini, kita sudah maksimal untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang bergumul untuk pasangan hidup. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang paling tahu, yang terbaik bagi setiap mereka. Membuka jalan, memberikan seseorang yang terbaik untuk mendampingi rekan-rekan kami ini ya Tuhan. Tapi Tuhan, jikalau memang Tuhan izinkan harus sendiri dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun ke depan, ajar Tuhan kami untuk tetap merasa aman di dalam Tuhan, merasa cukup dalam cinta Tuhan, merasa cukup dalam penghargaan Tuhan. Sehingga dalam kesendirian kami, dalam masa-masa single ini, kami bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ida. Boleh tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan untuk Bu Ida. Saya percaya sesi ini pasti memberkati kita semua. Terima kasih Bu Ida untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita semua di tempat ini sesama hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kita juga percaya kita bisa bahagia ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, rencananya dalam hidup kita. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, di sesi diskusi ini, kita akan dibagi dalam beberapa kelompok. Saya akan menjelaskan teknisnya ya, tapi nanti sebelum masuk ke sesi diskusi, kita akan foto dulu bersama dengan Bu Ida, dan kita ada icebreaker sedikit, supaya es batu di antara kita ini boleh cair gitu ya, supaya ketegangan ini boleh mencair, dan kita boleh lebih akrab satu sama lain. Tapi kita foto dulu ya, boleh minta tolong teman-teman semua, dibuka kameranya, kita mau foto sama-sama, yang masih off cam, boleh dibuka kameranya.
memperlihatkan wajah cantik-cantik dan ganteng-ganteng kalian semua. Asik. Oke, Grace akan bantu kita foto ya. Boleh diberi aba-aba, Grace? Oke, kita foto ya. Ditahan ya senyumnya teman-teman. 1, 2, 3.